Aku terbangun di tengah malam. Ada sentuhan lembut yang selama ini kurindukan. Aku tersenyum, mengira itu suamiku, Mas Tony, yang akhirnya mengerti keinginanku. Aku biarkan semua terjadi dalam gelap. Tapi pagi harinya, Mas Tony mengaku dia ketiduran di ruang kerja. Jantungku berhenti. Jika suamiku ada di ruang kerja, lalu siapa pria yang memelukku semalam? Udah ya mah, besok lagi enggak apa-apa kan? Lagi-lagi aku harus menerima kekecewaan seperti malam-malam sebelumnya. Apalagi tak lama kemudian, ku dengar dengkuran Mas Tony, suamiku, tanpa memikirkan perasaanku. Sudah terbiasa bagiku seperti itu setiap kali menunaikan kewajiban bersama Mas Tony, selalu saja egois. Entah harus bagaimana lagi aku mengatasi keinginanku yang belum terpenuhi. Bahkan selama 2 tahun menikah dengan Mas Tony, bisa dihitung berapa kali aku mendapat kebahagiaan yang sempurna itu. Terkadang terlintas di pikiranku untuk meninggalkan suamiku, tapi kemudian aku berpikir lagi, suamiku begitu baik selama ini, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada keluargaku. Selama aku menikah dengannya, Mas Tony selalu menjamin fasilitas orang tuaku, serta membiayai sekolah adikku. Hanya saja, untuk urusan batin, Mas Tony memang bukanlah seseorang yang pas untukku. Malam berganti pagi, seperti biasa aku menjalani rutinitasku sebagai istri, menyiapkan sarapan untuk suami yang akan berangkat ke kantor. Mah, papa berangkat dulu ya, mama baik-baik di rumah. Iya mas, hati-hati ya. Hari ini Abdi, anak tiriku, akan datang. Suamiku mengatakan jika pemuda itu akan menumpang di rumah kurang lebih selama seminggu sampai mobilnya selesai diperbaiki. Lagi pula, jarak tempuh ke kampusnya lebih dekat dari rumahku. Suamiku Mas Tony memang seorang duda. Usianya 44 tahun, selisih 10 tahun dariku. Dari pernikahan sebelumnya, dia dikaruniai seorang putra bernama Abdi. Usianya 26 tahun dan selama ini ia tinggal bersama kakek neneknya yang berada di kota tetangga. Sementara istri terdahulu Mas Tony, yang tak lain adalah ibunya Abdi, memilih pergi bersama selingkuhannya sejak Abdi berusia 21 tahun. Awalnya aku sempat ragu untuk memilih Mas Tony menjadi suamiku. Selain karena status yang disandangnya, faktor usia juga menjadi pertimbanganku saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Tony mulai menunjukkan tanggung jawabnya padaku, terutama pada keluargaku yang memang mengalami masalah ekonomi. Dengan dukungan dari orang tuaku, akhirnya aku memilih Mas Tony menjadi suamiku. Meskipun selama 3 tahun membina rumah tangga dengannya, kami belum dipercaya memiliki momongan. Tapi baik aku dan Mas Tony sama-sama tak mempermasalahkannya. Kami tetap percaya jika suatu saat nanti kami akan dipercaya untuk memilikinya. Singkatnya, hari itu aku masak agak banyak. Tak lain karena akan ada Abdi yang sementara waktu tinggal di rumahku. Semua hidangan telah aku siapkan di meja makan. Tinggal menunggu Mas Tony dan Abdi yang kemungkinan akan tiba 1 jam kemudian. Dan benar saja, tak sampai 1 jam aku menunggu, terdengar deru mesin mobil tiba di pelataran rumahku. Aku buru-buru menyambut kedatangan suamiku beserta anak tiriku. Abdi, apa kabar? Gimana kuliahmu? Tanyaku pada anak tiriku itu. Baik bu, lancar-lancar aja. Ibu apa kabar? Tanya Abdi kemudian. Baik juga kok, Abdi. Waktu pun beranjak sore dan kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Selama di perjalanan aku terus memikirkan ucapan Abdi tadi. Entah kenapa perasaanku menjadi tak nyaman, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa kami. Dan rupanya benar. Setelah Abdi mengantarku sampai di depan gerbang rumah sementara dia pergi, aku langsung melangkah menuju pintu rumahku. Tapi sesampainya di sana, mendadak aku terheran ketika mendapati pintu sudah terbuka lebih dulu.
Aku kembali mengingat apakah aku lupa untuk mengunci pintu. Kalaupun Mas Tony datang, tapi kenapa tak kudapati mobilnya terparkir di garasi rumahku? Dengan perasaan was-was, aku melangkah masuk sambil memperhatikan sekitar ruangan yang nyaris tak berubah. Suasananya masih tampak sepi, seperti awalku tinggal pergi. Dan barulah ketika aku masuk dalam kamarku, mendadak jantungku deg-degan mendapati seseorang mematung menghadap jendela kamarku. "Loh, Papa sudah pulang?" tanyaku dengan gugup karena memang tidak biasanya Mas Tony pulang awal seperti saat itu. Suamiku tak menjawab dan hal itu membuatku panik. Bahkan pikiranku menerawang membayangkan jika Mas Tony sudah mengetahui antara aku dan anak tiriku itu. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh ke arahku. "Belanja, Pah?" "Gak usah bohong, kamu gak perlu sandiwara lagi." "Maksudnya?" tanyaku pura-pura tak mengerti. Mas Tony pun lantas berbalik ke arahku dan mungkin hari itu bukanlah menjadi hari keberuntunganku lagi. Mas Tony mengetahui semua rahasiaku selama ini. Bahkan selanjutnya ia memanggil Abdi untuk datang ke rumahku. Saat itu aku hanya menangis. Apalagi ketika Mas Tony meluapkan kemarahannya. Aku sudah berusaha untuk menjelaskannya, tapi semua percuma. Sebab pada kenyataannya, Reno, adik dari Mas Tony, rupanya diam-diam sudah mengikuti kami, bahkan memberikan beberapa bukti berupa potret di mana aku dan Abdi berada di depan penginapan tadi. Mas Tony benar-benar kecewa. Ia tak bisa lagi memaafkan aku dan putranya. Hingga pada akhirnya sebuah keputusan menjadi akhir segalanya. Mas Tony meminta untuk berpisah, bahkan ia tak lagi akan membiayai kehidupan. Singkatnya, sudah seminggu Abdi pergi dari rumahku. Tak bisa kupungkiri kepergian Abdi jelas membuat suasana rumah dan suasana hatiku berubah pula. Biasanya setiap sore aku selalu menyambut kepulangan suami dan kekasihku, yang tak lain putra tiriku sendiri. Tapi sejak Abdi pergi, semua terasa berbeda. Tak ada lagi senyum yang aku tunggu, tak ada lagi gurauan yang membuatku tertawa. Kendati demikian, kami masih saling komunikasi seperti bertukar pesan atau telepon-teleponan ketika suamiku pergi bekerja. Sampai kira-kira 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Senin pagi, Abdi mengirim pesan jika ia ingin bertemu denganku. Dia mengajakku ke sebuah penginapan, tapi sebelumnya dia akan menungguku di minimarket untuk membeli camilan yang akan dibawa nantinya. Dengan senang hati, aku pun menyetujui hal itu. Singkatnya, taksi yang kupesan langsung membawaku ke sebuah minimarket untuk bertemu anak tiriku itu. Sesampainya di sana, kami pun membeli beberapa cemilan lalu segera bergegas hendak menuju tempat yang kami tuju. Tapi ketika kami hendak menuju mobil yang Abdi bawa, secara tak sengaja kami berpapasan dengan Reno, adik suamiku, yang juga hendak berbelanja di sana. "Loh, Mbak sama Abdi aja, Mas Tony mana?" tanyanya sambil celingak-celinguk mencari keberadaan kakaknya. Iya Ren, Mbak tadi nggak sengaja ketemu Abdi juga di sini, jadi Mbak numpang mobilnya aja. Lagian Mbak sendirian, Mas Tony-nya kan lagi kerja. Ya udah Ren, Mbak pulang dulu ya. Sebelum Reno bertanya lebih jauh, aku buru-buru menuju mobil dan meminta Abdi segera melajukannya. Aku sengaja bersikap demikian karena aku tahu jika Reno bukanlah pemuda yang mudah percaya begitu saja. Dia pandai membaca situasi dan tak menutup kemungkinan dia akan curiga jika aku tidak buru-buru pergi meninggalkannya. Abdi melajukan mobilnya lebih cepat dari biasanya. Sampai tak lama kemudian, sampailah kami di depan sebuah penginapan. Setelah menerima kunci dari resepsionis, kami segera melangkah ke ruangan yang telah dipesan. Sesampainya di depan pintu kamar, tanpa membuang waktu, sambutan demi sambutan Abdi haturkan saat itu. Seketika itu aku hanyut akan saran dan solusi yang ia berikan padaku.
Abdi memang selalu berhasil, bukan hanya masalah hati dan perasaanku, tapi juga angan-angan yang selama ini tak kudapat dari suamiku. Dinding bernuansa serba putih seolah menjadi saksi rapat paripurna itu berlangsung, dan dalam beberapa kali kopling manual, banjir bandang pun melanda diriku. Andai mama lebih dulu kenal kamu, Abdi, mungkin lain ceritanya ya. Iya, Ma. Tapi sekarang Abdi malah takut, Mah. Takut kenapa, Abdi? Yah, takut mama lama-lama bosan sama Abdi. Ih, kamu bicara apa sih, Abdi? Kalau mama bosan, nggak mungkin juga kan mama sampai di tempat ini, ujarku sambil mencubitnya. Kami tertawa bersama, seolah melupakan status di antara kami berdua. Hingga pada saat ia hampir tiba di pangkalan udara, aku memintanya untuk meletakkan pundi-pundi kebaikannya itu pada wadah yang tersedia. Dan semenjak hari itu hidupku seolah berubah drastis, tentu karena adanya Abdi di rumahku. Bahkan sejak itu baik aku dan Abdi tak jarang mencari waktu untuk sekedar menyelesaikan permasalahanku. Abdi juga sudah mengerti tentang alasanku mengapa aku sampai menerima kebaikan itu, dan dia pun memaklumi, bahkan meyakinkan aku jika semua akan baik-baik saja nantinya. Aku jahat ya, aku memang jahat, tapi mata hatiku seolah dibutakan oleh sikap putra tiriku itu. Abdi, kalau nanti papamu tahu masalah ini gimana? Tanyaku suatu ketika saat kami ngobrol di ruang tamu. Abdi akan jelaskan semua ke papa, Ma. Jawaban dari Abdi itu justru membuatku tenang dan yakin semua memang akan baik-baik saja. Singkatnya, seminggu kemudian pihak bengkel mengabarkan kami jika mobil Abdi sudah selesai diperbaiki. Itu artinya Abdi akan pulang ke rumah kakek neneknya lagi. Abdi, hari ini kamu pulang? Suamiku memulai obrolan ketika kami sedang sarapan pagi. Abdi mengangguk. Ya sudah, kamu tunggu mobilmu datang ya. Papa mau ke kantor dulu. Timpal suamiku lagi. Setelah suamiku berpamitan, di rumah pun hanya ada aku dan putra tiriku itu. Kami masih berdiam diri di meja makan dan sama-sama enggan untuk beranjak pergi. Entah mengapa aku merasa sedih. Rasanya baru seminggu hidupku berwarna lagi, tapi selanjutnya harus berubah suram kembali. Abdi, kamu yakin akan pulang hari ini? Terus mama gimana? Tanyaku memulai obrolan. Gimana apanya, Ma? Abdi kan masih bisa kesini lagi. Pula rumah kakek kan enggak jauh dari rumah ini, sahutnya. Kamu janji Abdi sering jauh dari mama. Tapi apa Abdi? Selagi papa pergi, apa Abdi boleh? Ucapnya di dekat telingaku. Aku tersipu karena tahu pasti arti maksud ucapannya itu. Selanjutnya ya, pagi itu aku kembali hanyut akan nirwana ketika Abdi mulai mempresentasikan ketekunannya itu. Aku tak lagi memikirkan piring sisa makanan, bahkan membersihkan dapur sekalipun. Yang ada di benakku hanya ada keceriaan lantaran Abdi lagi-lagi bisa membuat suasana hatiku yang semula murung menjadi lebih syahdu. Kami memanfaatkan waktu terakhir dengan sebaik-baiknya sebagai tanda perpisahan dan sebagai bekal selama kami berpisah nantinya. Entah sudah berapa kali aku tiba di pangkalan udara, tapi yang pasti hari itu sejak pagi hingga sore, tak ada waktu yang terlewatkan untuk menyarankan solusi-solusi permasalahan itu. Sore harinya, selagi suamiku belum pulang, kusempatkan waktu untuk membantu Abdi mengemasi barang-barang yang nantinya hendak ia bawa pulang. Sambil berkemas, sesekali aku tertawa karena candaannya, hal yang memang jarang sekali aku lakukan bersama Mas Tony, suamiku. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak kalau Mas Tony ketiduran di ruang kerja. Lalu siapa semalam yang di kamarku? Aku duduk terdiam di meja makan. Ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Semalam itu siapa? Apa hanya mimpi?
Tapi kenapa seperti nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di otakku sampai tak lama kemudian suara Mas Tony membuyarkan lamunanku. "Loh Ma, kok bengong? Enggak kok Pah, bentar ya, aku siapin sarapannya," kataku sambil beranjak. Aku tidak mungkin menanyakan hal itu pada Mas Tony karena nantinya ia akan berpikir yang bukan-bukan padaku. Setelah masakan tersaji, aku dan Mas Tony pun makan bersama. Sampai tak lama kemudian, pandanganku teralihkan pada Abdi yang baru saja keluar dari kamar mandi yang tak jauh dari kami. Nampak pemuda itu melangkah dengan rambut basahnya. Sepertinya dia baru saja keramas, karena aroma samponya juga kentara. Sontak ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Apa jangan-jangan semalam itu Abdi? Ya, tapi... mana mungkin, gumamku. Dan kira-kira beberapa menit kemudian, Abdi yang nampak rapi pun bergabung dengan kami di meja makan. "Abdi, nanti sore Papa nggak bisa pulang cepat. Kamu nanti pulangnya ikut taksi saja ya, Papa banyak kerjaan, kayaknya pulang malam." Suamiku memulai obrolan. "Iya Pah, enggak apa-apa. Lagi pula hari ini Abdi kuliahnya cuma sebentar kok," timpal Abdi kemudian. Sementara aku diam saja tak menanggapi obrolan mereka. Meski sesekali aku menoleh ke arah Abdi yang rupanya juga sesekali menoleh ke arahku. Sore harinya, tak terasa aku berkutat dengan pekerjaan rumah sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore. Aku yang saat itu tengah mencuci sayuran di depan wastafel mendadak tersentak ketika tiba-tiba ada seseorang yang memelukku dari belakang. "Loh Pah, kok udah pulang? Bukannya tadi bilangnya pulang malam?" ujarku yang mengira jika seseorang itu adalah suamiku. Tapi mendadak aku kaget ketika menoleh. Bukanlah Mas Tony yang kudapati, melainkan Abdi, putra tiriku. Dengan serta-merta aku menjauh. "Apa-apaan sih kamu Abdi? Mama ini kenapa toh? Bukannya semalam kita..." Bagai tersambar petir, rupanya benar dugaanku. Semalam itu bukanlah suamiku, melainkan Abdi yang menyarankan masalah-masalahku. "Apa maksudmu Abdi? Maafkan Abdi mah, habisnya Abdi..." Aku menggeleng tak percaya dan dengan segera aku berlari menuju kamar sambil menangis. Lebih tepatnya menangis karena terkejut dan malu. Tapi tanpa kukira, rupanya Abdi mengejarku. Ia kembali memelukku ketika aku hendak membuka pintu. "Abdi, apa-apaan sih?" kataku mencoba menghalau badai yang datang saat itu. Tapi semua gerilya perjuangan tersebut sia-sia, karena semangat 45 itu lebih mendominasi suasana. Dan ya aku kalah dan justru hanyut akan aliran sungai yang Abdi bawa. Sampai akhirnya ia kembali membawaku ke singgasana, tempat biasa aku dan Mas Tony menunaikan ibadah bersama. Aku yang semula panik berubah menjadi riang karena saran dan solusi yang Abdi haturkan itu. Lambat laun aku hanyut akan nirwana. Bahkan lupa jika tak seharusnya aku terlena akan kebaikannya itu. Jujur kuakui, Abdi memang lebih tekun dan kreatif. Dia memiliki kelebihan yang selama ini ku cari dan tak ku dapatkan dari Mas Tony. Begitulah pertemuanku dengan anak tiriku itu. Kami memang jarang bertemu, hanya jika lebaran atau acara penting lainnya. Hal itulah yang mungkin membuat kami sama-sama canggung saat bertemu. Setelah sarapan bersama, Abdi langsung menuju kamar yang sudah kami sediakan. Begitupun denganku yang melangkah mengikuti suamiku menuju kamar. "Ma, Papa kayaknya harus lembur di ruang kerja. Soalnya banyak berkas-berkas yang Papa bawa dari kantor." Iya ya Pak, tapi sebelum kerja, boleh Papa." Suamiku menjeda ucapannya sambil memberi kode sunyi untukku. Tentu saja aku paham, dan ya, tanpa basa-basi, sambutan dan perhatian pun dihaturkan. Kami sama-sama hanyut akan suasana.
Hanya saja, seperti biasa, 15 menit berlalu, Mas Tony sudah mengakhiri rapat paripurna itu. Padahal saat itu aku belum meraih apa yang kutunggu-tunggu. Papa mandi dulu ya, Ma, terus langsung ke ruang kerja. Aku hanya tersenyum getir, kemudian segera merapikan diriku. Aku tak ingin berdebat dan membuatnya sedih dengan ketidakbahagiaanku. Selesai mandi, Mas Tony pun langsung pergi ke ruang kerjanya. Ia seolah mengabaikan aku yang masih kecewa dengan sikapnya itu. Aku lantas mengambil ponsel, memeriksa beberapa aplikasi sosial media. Sampai tanpa terasa aku terlelap saat itu. Entah berapa lama aku tertidur, tapi tiba-tiba aku tersentak tatkala merasakan adanya perubahan yang berbeda pada diriku. Ada sesuatu yang berjalan ke arah rerumputan, lalu berusaha memberi perhatian lebih pada wilayah itu. Aku mencoba membuka mata, tapi semua gelap karena lampu dipadamkan. Bukannya panik, aku malah senyum-senyum sendiri karena mengira jika hal itu pastilah ulah Mas Tony. Tumben ingin lagi, tapi kenapa lampunya harus dipadamkan sih? Gumamku dalam hati. Meski begitu, aku tak begitu mempedulikan masalah lampu. Yang terpenting bagiku saat itu, masalah-masalahku bisa terselesaikan. Kok tiba-tiba gini sih, Pak? Tanyaku di sela-sela kebaikan itu, tapi tak ada jawaban yang terucap. Mungkin saja Mas Tony malu, sehingga aku tak bertanya lebih lanjut. Jujur, aku merasa Mas Tony saat itu sungguh berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya 1, 2, 3 hore, saat itu justru sebaliknya. Bahkan kebaikan-kebaikannya saat itu benar-benar membuatku merasa seperti pengantin baru. Sampai pada saat banjir bandang melandaku, Mas Tony masih tetap konsisten dengan kebaikannya itu. Entah jam berapa rapat paripurna itu berakhir, karena selanjutnya aku justru terlelap dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga. Pagi harinya sinar mentari mulai nampak dari celah jendela kamarku. Rasanya aku enggan beranjak, tapi saat ingat harus menyiapkan sarapan untuk Mas Tony dan juga Abdi, akhirnya aku beranjak. Saat itu kulihat Mas Tony sudah duduk rapi di meja makan. Tapi herannya, kenapa dia tak membangunkan aku pagi tadi? Padahal biasanya ia tak pernah lupa dengan kebiasaannya itu. Loh, Pak, kok enggak bangunin aku? Tanyaku tersenyum. Mas Tony menoleh. Iya, maaf ya, semalam Papa ketiduran di ruang kerja, jadi enggak sempat bangunin Mama.